Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki resiko tinggi. Apa saja yang harus diperhatikan saat berinvestasi saham, terutama di saat-saat seperti ini? Saya akan berbincang langsung dengan Genta Wira Anjalu, Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management dalam segmen Your Money. Selamat sore, Pak Genta. Selamat sore, Mbak Mercy. Pak Genta, apa nih yang menyebabkan IHSG hari ini turun tajam? Apakah benar terjadi sell in May and go away, Pak Genta? Ya, jadi memang istilah sell in May and go away ini sering kali terdengar ya terkait dengan saham di bulan Mei ya tiap tahun. Nah, fenomena ini memang merupakan kecenderungan aksi investor yang menjual sahamnya pada kurun waktu tersebut ya untuk menghindari penurunan kinerja pasar modal hingga Oktober. Memang kalau kita lihat secara historis, bulan Mei memang cukup banyak mengalami koreksi. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir itu terdapat 5 kali koreksi. Ditambah hari ini itu menjadi 6 kali koreksi ya. Namun koreksi di awal bulan Mei saat ini memang lebih dikarenakan efek libur panjang dan koreksi di pasar global akibat The Fed ya. Dan beberapa bank sentral dunia mulai menaikkan suku bunga acuan sebagai respons dari peningkatan inflasi dan Fed Fund Rate. Oleh karena itu pada awal Mei di mana IHSG dimulai perdagangan, investor melakukan aksi jual. Kayak seperti itu Mbak Mercy. Baik, berarti benar terjadi ya Pak sell in May and go away ini. Tapi kalau lihat tren IHSG ini seperti apa sih Pak dalam jangka pendek, menengah maupun panjang, dan strategi investasi yang tepat saat ini bagaimana Pak? Nah, jadi memang kalau kita lihat market seperti akan mengalami volatile ya di second quarter setelah di first quarter ini cukup baik ya IHSG. Wah, memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana ketika bonds dan IHSG itu jalannya inline, tapi kali ini IHSG naik sedangkan bondsnya mengalami koreksi. Nah, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan rupiah cost averaging ya, di mana berdasarkan data ketika market sedang volatile, strategi ini memberikan return yang lebih optimal ketimbang investor melakukan buy and hold. Contoh aja seperti pada tahun 2008-2009, mereka yang melakukan buy and hold mendapatkan return negatif sekitar minus 4%, sementara yang melakukan rupiah cost averaging itu mendapatkan return positif 75%. Perlu dicatat juga Mbak Mercy juga bahwa Indonesia itu memiliki kelebihan yang unik ya pada tahun ini, mulai dari fundamental ekonomi yang cukup solid ya di tengah terjadinya RUC atau Russian-Ukraine konflik, fiskal kita juga berjalan dengan baik, hingga menjadi negara alternatif investasi nomor 1 di Asia Tenggara. Oke, rupiah cost averaging ini berarti bisa dicicil ya Pak, setiap harganya terkoreksi kita bisa beli di bawah, beli di bawah, beli di bawah seperti itu ya Pak. Nah lalu saham apa saja nih Pak, sektor apa saja yang bisa kita cermati Pak menarik untuk dibeli saat ini? Jadi kalau kita lihat ya, karena harga komoditas juga bertahan pada level tinggi ya, sektor berbasis komoditas seperti energi, batu bara, dan metal itu dapat menjadi pilihan menarik untuk investasi pada tahun ini. Harga nikel juga terus naik dan stabil di atas USD 30.000 per ton ya. Setelah tekanan jual yang besar ya sejak LMI melepaskan suspend ya dari perdagangan nikel tersebut. Walaupun gitu, terkait harga batu bara sebenarnya juga sudah turun 27% dari puncaknya yang telah mencapai 440 per ton USD ya pada awal Maret. Nah, diperkirakan harga batu bara juga akan tetap solid ya karena potensi hilangnya pasokan dari Rusia dapat mendorong harga batu bara itu lebih tinggi dalam jangka pendek. Selain itu, sektor konsumsi juga menunjukkan tanda pemulihan, penguatan kembali daya beli itu menguntungkan sektor konsumsi jelas. Dengan pembukaan kembali ekonomi atau reopening ekonomi itu dapat memperkuat daya beli. Bahkan GAPMI ya, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia itu melaporkan permintaan yang cukup kuat menjelang Ramadan di second quarter 2022. Sektor ini juga masih cukup lagging ya dibandingkan blue chip lainnya yang mendorong kinerja IHSG dari awal tahun, Mbak Mercy. Baik, Pak Genta, apakah instrumen investasi saham ini bisa menjadi andalan di tengah adanya ancaman inflasi, Pak Genta, jika dibandingkan dengan instrumen lainnya nih Pak? Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan obligasi, memang salah satu instrumen yang bisa menahan dari lajunya inflasi yang cukup tinggi itu adalah bukan obligasi, tapi memang seperti saham ya. Jika ada growth, apalagi kalau kita lihat berita sebelumnya juga Indonesia itu mengalami peningkatan growth sebesar 5% ya, which is itu adalah berita positif untuk saham kita. Nah, tapi memang kita juga harus perhatikan kondisi ke depannya karena tentu ada ancaman juga dari lebih banyak dari eksternal ya terkait seperti hard landing ekonomi US,
China dan mungkin euro, ditambah juga memang ada sentimen yang menambah ketidakpastian dengan adanya RUC ya, atau Russian-Ukraine conflict. Oke. Baik Pak Genta, berarti masih bisa dipertimbangkan saham tapi juga tetap harus hati-hati ya Pak, volatile pergerakannya. Baik, terima kasih Pak Genta Wira Anjalu telah bergabung dengan segmen Your Money Metro TV. Semoga ini bermanfaat bagi penonton Metro TV.